Oke, kita lihat yuk spesifikasi Vivo V40 ini ya. Sumbernya langsung dari situs Vivo Indonesia nih yang Anda kasih. Kita coba kupas tuntas fitur-fitur utamanya gitu, biar Anda dapat gambaran jelas lah. Apa saja sih yang ditawarkan ponsel ini dan apakah ini cocok buat Anda? Dari awal udah kelihatan ada beberapa yang menonjol nih. Kayak kerjasama kamera dengan Zeiss itu. Terus baterai yang kelihatannya jumbo. Tapi mari kita mulai dari otaknya dulu ya. Ponsel ini pakai Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, chip 4 nano, 8 inti CPU. Kedengarannya cukup oke lah ya buat performa harian. Betul, Snapdragon seri 7 Gen 3 ini memang posisinya menarik. Dia itu bukan seri 8 yang paling kenceng, tapi fokusnya di keseimbangan antara performa yang ya lebih dari cukup buat mayoritas pengguna sama efisiensi daya. Jadi ini pilihan cerdas sih dari Vivo buat jaga harga tapi tetap kasih kinerja yang bisa diandalkan. Bahkan buat tugas yang agak berat sekalipun. Masuk akal. Terus soal memori nih, ada pilihan RAM 8 GB atau 12 GB. Jenisnya LPDDR4X. Penyimpanannya 256 atau 512 GB UFS 2.2. Kapasitas asli memang kepotong sistem dikit, itu biasalah ya. Tapi jenis memorinya gimana tuh? LPDDR4X sama UFS 2.2 masih relevan? Nah, LPDDR4X itu standar RAM yang sebenarnya masih sangat layak ya, meskipun LPDDR5 memang lebih baru dan sedikit lebih cepat. Sama juga kayak UFS 2.2 buat penyimpanan. Cukup cepat kok buat penggunaan umum. Tapi kalau dibandingin sama katakanlah UFS 3.1 atau 4.0 di kelas flagship, ya pasti kerasa bedanya pas buka aplikasi berat atau transfer file gede. Tapi ya buat Anda, kalau pemakaiannya normal aja, perbedaan ini mungkin nggak akan terlalu terasa signifikan kok. Oke. Jadi cukup solid lah ya buat kelasnya. Nah, ini dia nih yang tadi saya notice. Baterainya 5.500 mAh. Gede banget ini. Ditambah lagi pengisian cepat 80 watt flash charge. Wih, ini kombinasi yang gahar loh. Iya, ini salah satu daya tarik utamanya kayaknya. Kapasitas 5.500 mAh jelas banget menjanjikan daya tahan lama, dan 80 watt itu, wah ngebut banget ngisinya. Tujuannya jelas ya, meminimalkan waktu Anda nungguin ponsel penuh, jadi bisa cepet dipakai lagi buat aktivitas. Baterai mantap. Sip. Sekarang kita ke layarnya. Ukurannya 6,78 inci, panelnya AMOLED, resolusi 2800 x 1260 pixel. Cukup tinggi ya. Refresh rate bisa 60 Hz atau adaptif sampai 120 Hz. Nah, yang bikin kaget nih, kecerahan puncaknya 4500 nits. Itu terang banget kan? Terang sekali, angka 4.500 nits itu luar biasa tinggi memang. Artinya mau dipakai di bawah terik matahari langsung pun, layarnya bakal tetap jelas banget kelihatannya. Anda nggak perlu lagi tuh cari-cari tempat teduh cuma buat bales chat atau lihat peta. Resolusi tinggi sama refresh rate 120 Hz juga bikin tampilan visualnya tajam dan mulus banget pas scrolling atau nonton. Asik tuh. Oke, lanjut ke sektor yang juga jadi unggulan, kamera. Ada logo Zeiss di sini. Jadi penasaran. Kamera depannya 50 MP. Di belakang ada kamera utama 50 MP dengan OIS plus kamera ultrawide 50 MP juga. Ada juga lampu Aura Light di belakang. Kerjasama Zeiss ini biasanya soal apa sih? Kemitraan sama Zeiss itu biasanya nggak main-main ya. Fokusnya itu di kualitas optik lensa dan pemrosesan warna yang khas Zeiss. Jadi hasilnya cenderung lebih natural dan artistik gitu. Terus OIS atau Optical Image Stabilization di kamera utama itu penting banget. Ada komponen fisik di lensa yang tugasnya meredam guncangan tangan Anda. Hasilnya, ya foto di kondisi minim cahaya jadi lebih terang, minim blur. Video juga jadi jauh lebih stabil, nggak kayak gempa bumi. Oke. Jadi bukan sekedar tempelan logo ya. Beneran ada fungsinya. Nah, sekarang soal desain dan ketahanannya. Belakangnya kaca, oke. Terus ada sertifikasi IP68 plus IP69. Bobotnya sekitar 190 gram. IP68 kan tahan air debu biasa ya, tapi IP69 itu apa lagi? Terus ini, bodi kaca tapi kok IP ratingnya tinggi? Nggak, agak kontradiktif gitu. Pertanyaan bagus tuh.
Jadi IP68 itu artinya tahan debu dan tahan rendaman air tawar sampai kedalaman tertentu dalam waktu tertentu. Nah, IP69 itu biasanya terkait ketahanan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Ini nunjukin kalau Vivo serius banget mikirin durabilitasnya. Soal bodi kaca, ya memang secara material dia lebih rentan pecah ya kalau jatuh dibanding misalnya plastik atau metal. Tapi IP rating ini kan lebih ke ketahanan terhadap elemen kayak air dan debu, bukan soal ketahanan benturan. Jadi ya tetap aja perlu hati-hati naruhnya. Siap, siap. Dicatat. Oke, terakhir nih, fitur konektivitasnya. Udah 5G dual SIM, Wi-Fi-nya dual band, Bluetooth 5.4 yang terbaru, GPS, dan yang penting ada NFC. Sensor sidik jari juga udah di dalam layar. Lengkap ya? Lengkap banget ini. Dukungan NFC itu praktis loh. Bisa buat bayar tinggal tap, cek saldo e-money, atau pairing cepat ke perangkat lain. Gampang banget. Nah, ini coba deh Anda pikirkan juga, seberapa sering fitur konektivitas modern kayak NFC ini atau kecepatan 5G itu bakal benar-benar Anda manfaatkan sehari-hari. Ini jadi pertimbangan penting juga kan? Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, dengan Vivo V40 ini, Anda itu dapat ponsel yang fokus banget di kamera, berkat sentuhan Zeiss dan OIS tadi, terus performa solid dari Snapdragon 7 Gen 3 yang efisien, baterai super besar 5500 mAh dengan charging super cepat 80 watt, layar AMOLED yang luar biasa terang dan mulus, plus ketahanan air dan debu yang tinggi dengan IP68 plus IP69 itu. Pilihan warnanya ada chrome purple, ceramic peach, sama platinum silver. Harganya mulai dari Rp6.499.000 untuk varian 8GB plus 256GB. Ada juga opsi 12GB RAM kalau Anda memang butuh lebih. Iya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini yang bisa Anda renungkan. Dari semua yang kita bahas tadi, mulai dari kekuatan kamera Zeiss, daya tahan baterai sama kecepatan isinya yang impresif itu, layar yang sangat cerah sampai ketahanan fisiknya, fitur mana sih yang paling klik gitu ya? Atau mana yang paling penting buat cara Anda pakai ponsel setiap hari? Mencocokkan spesifikasi ini dengan kebutuhan pribadi Anda itu jadi langkah selanjutnya yang paling krusial menurut saya.